Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan Lembaga Amal Mujahidin, kami lepas saja hari ini. Ini biar kepala sekolah aja yang pakai. Ya, hari ini kita bertemu dengan kepala sekolah SMA Mujahidin, yaitu Bapak Arif, ya, yang selama ini sudah menjadi kepala sekolah sekitar berapa lama Pak Arif? Sampai tahun ini udah 8 tahun Pak. Sudah 8 tahun ya, mengawal SMA Mujahidin sampai dengan saat ini. Dan sekarang sudah mulai bagus ya, untuk SMA Mujahidin ini ya. Alhamdulillah ini sudah mulai meningkat terus Pak. Sudah mulai meningkat ya. Dan rekan-rekan Lembaga Amal Mujahidin, pada hari ini tentu kami ingin bertanya kepada Bapak Arif ya, tentang sejak kapan sih Pak Arif LAM itu membantu SMA Mujahidin? Begini Pak Adi ya, ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di SMA Mujahidin ini bervariasi. Ada yang dari ekonomi menengah ke atas, ada yang juga yang ekonomi menengah ke bawah. Nah ini untuk anak-anak yang memang dari ekonomi menengah ke bawah, ini alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari Lembaga Amal Mujahidin mensubsidi, mensupport biaya pendidikan anak-anak di SMA Mujahidin ini sejak tahun berdirinya Lembaga Amal Mujahidin, yaitu tahun 2007 gitu ya. Tahun 2007 ya. Sampai sekarang. Berarti sudah sekitar 14 tahun. Betul, udah lama. Ya, sudah lama ya, 14 tahun ya. Terus kemudian Pak Arif ya, kalau kita melihat perkembangan siswa sekarang kan semakin lama juga semakin bagus perkembangan siswa. Terus pembelajaran sudah mulai online. Saya tadi juga melihat bahwasannya ada pembelajaran yang bagus di SMA Mujahidin. Saya sudah lihat tadi ya. Terus kemudian kalau kita lihat itu berapa sih rata-rata per tahun Lembaga Amal Mujahidin itu memberikan bantuan kepada siswa SMA Mujahidin? Kalau dari data yang ada nih Bapak, ini rata-rata setiap tahunnya itu Lembaga Amal Mujahidin ini memberikan bantuan sejumlah sekitar kurang lebih 40 sampai 50 siswa setiap tahunnya. 40 sampai 50 siswa. Itu 100% atau mungkin ada yang 50%? Ya. Ini bervariatif Bapak, tergantung dari keadaan dari wali murid itu sendiri. Kalau memang sekiranya itu memang butuh full 100%, ada yang dibantu dari LAM 100%, ada yang dibantu 50%. Nah, ini bervariatif tergantung dari situasi atau keadaan wali murid itu sendiri. Iya. Jadi kita mungkin LAM tidak melepas semuanya dibantu begitu, agar ada tanggung jawab dari orang tua juga bahwasannya anaknya juga perlu bantuan pendidikan begitu ya. Mungkin di sesi ini kami juga mewakili dari Sivitas SMA Mujahidin menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Amal Mujahidin dan khususnya juga para donatur yang sudah menyisihkan rezekinya diberikan kepada anak-anak kami yang sekolah di SMA Mujahidin ini, dan beberapa siswa yang sudah sampai lulus gitu Pak. Nah mudah-mudahan amal dari para donatur ini diterima oleh Allah SWT dan dibalas dengan balasan yang lebih baik tentunya. Iya. Terus kemudian adakah prestasi yang menonjol dari siswa yang dibantu oleh Lembaga Amal Mujahidin? Nah, ini ada beberapa siswa ya yang memang berprestasi. Berprestasi ini dalam artian kalau SMA itu rata-rata dia itu pengen melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Nah, ada beberapa siswa itu yang
lolos jalur SNMPTN masuk ke perguruan tinggi negeri nih Pak. Gitu. Banyak juga yang masuk ke Ya. perguruan tinggi negeri ya. Iya. Dan alhamdulillah untuk yang paling banyak dalam 1 tahun berapa anak yang bisa masuk Pak? Ini kita prosentase Bapak ya. Persentase iya. Persentase itu sekitar 30%-an itu siswa itu masuk ke perguruan tinggi gitu, Pak. Oh. Dan sebagian ada yang ke swasta, perguruan tinggi swasta, dan ada juga beberapa yang memang inginnya melanjutkan ke bekerja, itu juga ada. Iya. Jadi memang ya siswa ini nggak bisa dipaksa, tergantung daripada orang tua masing-masing. Iya, betul. Ketika orang tua mampu ya anak akan terus ya sekolah. Nah, sementara kalau melihat keadaan dari orang tua siswa sendiri tidak mampu, pasti siswa akan memilih untuk bekerja. Ya. Dan nanti mungkin akan kuliah pada tahun berikutnya setelah dia punya duit begitu ya. Ada yang memang sambil kerja juga sambil kuliah, itu juga ada yang seperti itu Pak. Artinya kita itu menanamkan ke anak-anak kita itu untuk semangat belajar itu setinggi-tingginya, menuntut ilmu setinggi-tingginya gitu Pak. Sehingga walaupun bagaimanapun keadaannya, anak-anak itu ada yang meskipun situasinya tidak memungkinkan untuk kuliah, dia mencari jalan, harus bekerja dulu, terus kemudian sambil kuliah, itu juga ada. Iya. Jadi anak-anak yang memutuskan pada tahun ini mungkin tidak kuliah, mungkin bisa 1 tahun 2 tahun yang akan datang mereka juga kuliah. Iya betul. Nah, terus kemudian saya tadi lihat Pak Arif ya, di kantor tadi ada beberapa banyak sekali ya piala-piala gitu ya yang didapatkan oleh SMA Mujahidin. Iya. Di antaranya yang paling berkesan piala apa itu Pak Arif? Banyak banget itu tadi. Karena memang pialanya itu banyak sekali Pak ya. Mungkin kalau satu-satu itu kita nggak apa ya. Memang nggak ada hafal ya. Beberapa piala yang diraih oleh anak-anak kami, siswa-siswi SMA Mujahidin ini, ada yang memang yang paling berkesan bagi kita itu anaknya ini ikut lomba bidang pidato bahasa Arab Pak. Pidato bahasa Arab? Iya. Apa ada pelajaran bahasa Arab juga di SMA Mujahidin? Ya, alhamdulillah ini di SMA Mujahidin ini bahasa Arab menjadi pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa asingnya itu kita menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab dan bahasa Inggris bahasa ya tentu saja. Ya, karena bahasa Inggris itu ya wajib. Sudah level wajib. Iya wajib ya. Bahasa Arab itu apa pilihan? Kalau bahasa Arab itu mapel asing Pak. Mapel asing. Oh Jadi begitu bebas ya. mau sekolah itu memilih bahasa apa, dan kita menggunakan memilih bahasa Arab itu sebagai pelajaran bahasa asing di sekolah kita. Walaupun mungkin bagi kita umat Islam tidak asing bahasa Arab itu ya, tetapi memang menurut pemerintah adalah bahasa asing, ya sudahlah kita ikuti bahasa asing juga gitu ya. Terus kemudian saya lihat tadi ketika saya ngesut ke tempat-tempat pembelajaran mereka ya, baju, terus kemudian prokesnya juga lumayan dipakai ya oleh siswa-siswi kita yang belajar di SMA Mujahidin ya. Jadi kalau kita lihat kegiatan keagamaannya itu kayaknya ini diutamakan juga. Kegiatan keagamaan apa ini Pak Ari? Begini Pak Ari ya. Untuk kegiatan keagamaan kita ini dari setiap hari kita berupaya menerapkan kegiatan-kegiatan keagamaan, mulai waktu dari pembelajaran bahkan sampai istirahat di rumah dan juga waktu sholat. Ketika di pembelajaran Bapak, kita ini menggunakan ada program keagamaan kita itu program 3 tahun sekolah di SMA Mujahidin ini hafal 3 juz. Hafal 3 juz? Iya. Luar biasa. Iya. Setiap tahunnya hafal 1 juz. Tahun kedua di kelas 2 nanti hafal 1 juz lagi. Di kelas 3 hafal 1 juz. Jadi lulus dari SMA Mujahidin harapannya itu hafal 3 juz. Yaitu juz 29, juz 28 dan juz 27.
Oh, jadi juz 30 tidak dihitung? Tidak dihitung, itu kita anggap anak-anak mungkin waktu dulu sudah Ya, SMP menghafal. mungkin Iya. SD mungkin sudah menghafal khatam Iya. juz amma begitu Iya ya. betul. Oh iya. Nah, kalau sudah ke penghafalan ayat suci Al-Qur'an sampai dengan 3 juz, itu kan kekuatan hafalan dari para siswa kan tidak sama Pak Arif ya. Iya betul. Apakah ada yang tidak mencapai itu? Ini teknik kita ini Pak. Jadi di setiap pembelajaran guru itu ketika mengajar sebelum menyampaikan pembelajarannya dia selalu meluangkan waktu minimal 5 menit untuk menghafal 5 ayat. Oh. Satu hari menghafal 5 ayat gitu. Satu hari menghafal 5 ayat. Iya. Jadi targetnya maksimal itu 1 bulan hafal 1 surat. Gitu. Nah ini sudah bulan ke berapa ya, mulai Agustus, September, Oktober, November sudah surat keempat dari juz 29. Nah itu. Iya. Jadi, untuk ya anak-anak kelas 10 gitu ya. Kelas 10 itu sudah sampai pada juz Semuanya ini kita kolektif Pak. kolektif ya. Jadi semua tingkat itu nanti sekarang ini juz 29 semuanya. Oh gitu ya. Kemudian nanti di tahun berikutnya juz 28 semuanya. Dan tahun ketiga nanti Juz 27 juz semuanya. 27 semuanya gitu. Oh, jadi tidak dibatasi nanti kalau kelas 1 masih juz berapa begitu ya? Oh tidak. Kelas 11, kelas 12 juz berapa gitu enggak ya? Iya. Jadi bisa saja mungkin bagi mereka yang hafalannya banyak bisa lebih dari 3 juz kalau Iya, begitu. betul sekali. Memang ada anak-anak yang memang hafalannya lebih, sudah ada sampai 7 juz juga sudah ada. Oh, alhamdulillah ya. Ini bervariatif anak-anak itu untuk hafalannya. Iya. Bahkan ini Pak Heri, program ini bukan hanya untuk siswa saja, tapi juga untuk guru dan karyawan SMA itu juga mengikuti program 3 tahun 3 juz itu. Oh, mengikuti program 3 tahun 3 juz. Ya, jadi guru Iya. sambil mengajar juga sambil menghafalkan juga. Dan nanti setor hafalannya ke teman guru. Kalau siswa setor hafalannya ke wali kelasnya gitu. Jadi tidak ada lagi guru SMA Mujahidin yang tidak bisa baca Al-Quran, gitu ya, haram itu ya, nggak bisa baca Al-Quran. Ini sudah seleksi awal itu Sudah seleksi jadi, awal, iya, sudah syarat wajib. Syarat wajib mampu membaca dengan baik dan tartil. Ya, Terus kemudian ada nggak pelajaran untuk tartil sendiri agar bisa membaca dengan baik? Nah, alhamdulillah itu untuk pelajaran itu tersendiri. Itu kita tidak memasukkan di dalam kurikulum, tapi Iya, di iya, dalam iya, iya. ekstranya. Nah ini kita memiliki juga guru yang berkompeten dalam hal itu. Nah, ini tetap kita gunakan Pak, ada itu. Jadi bukan cuma hafalan, tapi pembenaran bacaan dari hafalan itu memang harus betul gitu ya. Oke Pak Arif, ini terakhir. Kalau kita bicara tentang SMA Mujahidin, saya juga lulusan dari SMA Mujahidin, gitu ya. Saya bangga juga dengan Mujahidin. Terus kemudian keharapan ke depan dari Pak Arif untuk SMA Mujahidin ini seperti apa Pak Arif? Begini, harapan kami ini SMA Mujahidin ini nanti menjadi sentral sekolah Islam di Surabaya. Sentral sekolah Islam di Surabaya. Iya. Untuk sekolah Islam yang memang bisa maju, bisa menampakkan keislaman kepada murid-muridnya, gurunya juga begitu ya. Iya. Oke Pak Arif, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Mungkin ada yang disampaikan lagi Pak Arif? Mungkin di sesi terakhir ini saya ingin menekankan saja. Yang pertama, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Lembaga Amal Mujahidin yang sudah menjemput donatur, kemudian menyerahkan atau mendistribusikan ke sekolah-sekolah khususnya di SMA Mujahidin. Nah, mudah-mudahan ini menjadi amal baik dari rekan-rekan dan para donatur juga
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf tidak bisa mengucapkan secara langsung ya Pak. Iya. Karena kita juga tidak tahu donaturnya si A si B-nya tidak tahu. Jadi mungkin melalui ini kami menyampaikan terima kasih juga kepada donatur yang telah memberikan bantuan kepada siswa dan siswi kami khususnya di SMA Mujahidin. Kemudian yang kedua, kami juga mengharap kepada seluruh pemirsa yang melihat video YouTube ini, khususnya kami sampaikan SMA Mujahidin ini adalah sekolah yang berbasis Islam dan kita berupaya menerapkan di sekolah ini ajaran-ajaran Islam sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul. Dan kemudian juga kita memiliki visi kita itu adalah mewujudkan lulusan Mujahidin yang bertakwa dan berprestasi ini Pak. Iya. Nah, upaya kita mencetak generasi-generasi yang bertakwa dan berprestasi baik itu dunia dan akhirat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Arif ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.